Halo sobat, jumpa lagi melanjutkan kisah Keris Nogososro dan Sabu Inten karya Esa Mintarja. Kali ini dalam episode Bugel Kaliki melawan Maiso Jenar. Selamat menikmati, salam budaya. Pada episode sebelumnya dikisahkan ketika sedang sengitnya pertarungan antara Bugel Kaliki, Aryo Saloko, dan Mas Karebet. Tiba-tiba mereka dikejutkan dengan datangnya bayangan yang secepat kilat menghampiri ketika mereka sedang bertarung. Ternyata ia adalah Maiso Jenar dan Kebo Kanigoro. Maka Bugel Kaliki terpaksa menghentikan pertempurannya sejenak. Kemudian apa yang terjadi? Simak bersama-sama. Monggo kula aturi subscribe, like, komen, soho share, matur nuwun. Mendengar suara Bugel Kaliki itu, Sawung Sariti menggeliat. Setan, desisnya marah. Ia telah melukai dadaku sedemikian marahnya Sawung Sariti sehingga karena dorongan perasaannya itu, ia telah mengangkat kepalanya. Tapi sekali lagi ia mengeluh, dadanya benar-benar terasa pecah. Karena itu ia pun kembali terkulai di tanah. Jangan bergerak, kembali Kebo Kanigoro menasihati. Perlahan tubuh yang lemah itu dibawanya menepi. Iblis itu, desis Sawung Sariti. Biarkan dia, pamanmu Maiso Jenar akan mengurusinya. Apakah paman Maiso Jenar di sini? Bertanya Sawung Sariti. Ya, Kebo Kanigoro menjawab. Syukurlah, gumam Sawung Sariti. Mudah-mudahan nasibnya akan sama dengan nasib Simorodro tua. Terdengar Bugel Kaliki berkata pula, ayolah, aku sudah siap. Bukankah kalian marah karena anak tikus itu aku lukai? Diamlah, potong Maiso Jenar. Jangan mencoba mengungkit harga diri kami untuk menyelamatkan diri. Kau ingin bertempur seorang dengan seorang? Berkatalah demikian. Kau tak usah mempergunakan kata-kata sindiran yang menjemukan itu. Bugel Kaliki mengerutkan keningnya. Gila, geramnya. Kau terlalu sombong. Jangan mengukur dirimu dengan terbunuhnya Simorodro yang garang itu. Tak pernah aku berbuat demikian. Tapi kau pun jangan berbangga karena kau berhasil melukai anak-anak, bantah Maiso Jenar. Mereka yang mulai, bukan aku, jawab Bugel Kaliki. Hampir saja mulut Karangtunggal terbuka membantah kata-kata Bugel Kaliki itu, tetapi niatnya cepat-cepat diurungkan. Pamannya Kebo Kanigoro yang juga bernama Putut Karangjati ada di tempat itu. Karena itu segera ia memperbaiki sikapnya. Ia kini tidak pula bertolak pinggang dengan muka menengadah. Meskipun demikian, ia tetap bersiaga kalau Bugel Kaliki tiba-tiba melompatinya. Kiai Sengkelat masih di tangannya dan aji lembu sekilan pun masih diterapkannya. Meskipun Maiso Jenar dan Kebo Kanigoro terkejut pula melihat keris di tangan Karangtunggal, juga kehadirannya yang tiba-tiba di tempat itu, namun mereka belum sempat menanyakannya, sebab Bugel Kaliki pun telah bersiap pula. Bahkan terdengar hantu itu berkata, Maiso Jenar, kau benar-benar lantik. Kau tidak mau aku berkata melingkar-lingkar. Baiklah, ayo siapa dahulu yang akan aku binasakan? Kau atau sahabatmu itu? Atau anak-anak tikus yang tak tahu diri itu? Maiso Jenar melangkah setapak maju, jawab. Akulah yang sudah berdiri paling dekat. Bagus, teriak Bugel Kaliki.
Berbareng dengan itu, ia pun segera meloncat dengan kecepatan yang mengagumkan. Namun Maeso Jenar pun telah bersiaga, karena itu dengan kecepatan yang sama ia berhasil menghindarkan dirinya. Saat kemudian berkobarlah perkelahian yang sengit di bawah pohon nyamplung itu. Kini yang bertempur adalah Maeso Jenar melawan Bugel Kaliki. Dua tokoh sakti dari golongan yang berlawanan, masing-masing bertekad untuk saling membinasakan. Singolino silih ungkih, Kebo Kanigoro masih berjongkok di samping Sawung Sariti, tapi matanya tidak terlepas dari setiap gerak dari mereka yang sedang bertempur mati-matian itu. Aryo Saloka dan Karang Tunggal pun bergeser menjauh pula. Dengan penuh kekaguman mereka mengikuti setiap pergeseran yang terjadi. Desak-mendesak, sesekali mereka melihat Maeso Jenar terdorong surut. Namun saat kemudian mereka melihat Bugel Kaliki meluncur beberapa langkah mundur. Demikianlah pertempuran di bawah pohon nyamplung itu berlangsung dengan dahsyatnya. Si bongkok itu bergerak meloncat-loncat seperti tupai, sedang Maeso Jenar mampu menyerangnya seperti burung Raja Wali di udara, menyambar-nyambar dengan garangnya, kemudian mematuk dengan paruhnya yang tajam runcing. Dan apabila Bugel Kaliki itu seakan-akan merubah dirinya segarang harimau gelang, Maeso Jenar pun melawannya setangguh seekor banteng ketaton. Sehingga dengan demikian akhirnya terasa oleh Bugel Kaliki bahwa Maeso Jenar benar-benar mempunyai kesaktian yang luar biasa. Taulah sekarang hantu bongkok itu karena Simorodro tak mampu melawannya. Karena itu maka untuk keselamatan diri akhirnya diurainya senjata andalannya yang seakan-akan tak pernah disentuhnya. Sehelai kain 4 persegi yang berwarna merah, dan di salah satu sudutnya diikatkan sepotong timah baja kuning, pusaka peninggalan nenek moyangnya. Dengan memegang sudut silangnya, timah baja kuning itu diputarnya seperti baling-baling. Maeso Jenar melihat senjata itu dengan hati yang tegang. Ia tahu benar apa yang sedang dihadapi. Karena itu maka ia tidak sempat untuk memperhatikan keadaan sekelilingnya. Sawung Sariti, Karebet, Aryo Saloka, dan Kebo Kanigoro. Meskipun lamat-lamat ia masih mendengar suara Sawung Sariti yang kadang-kadang mengeluh pendek menahan sakitnya. Namun bagi Maeso Jenar, keluhan itu justru merupakan minyak yang menyiram nyala kemarahannya terhadap sisa-sisa golongan hitam. Malam berjalan dengan lancarnya. Bintang-bintang semakin lama semakin condong ke garis cakrawala di ujung barat. Namun pertempuran di bawah pohon nyamplung itu masih berlangsung terus. Bahkan kini perkelahian itu bertambah dahsyat. Bugel Kaliki dengan senjatanya yang aneh itu menyambar-nyambar seperti burung alap-alap. Namun Maeso Jenar bukanlah sekedar burung merpati yang ketakutan. Bugel Kaliki ternyata bukan saja wajahnya yang mengerikan, namun tandangnya sesuai benar dengan namanya dan wajahnya yang menakutkan itu. Timah baja kuning di ujung kain perseginya menyambar-nyambar seperti lebah. Suaranya berdesing-desing dan melibat lawannya dari segenap arah. Maeso Jenar merasakan kedahsyatan dan kecakapan Bugel Kaliki mempermainkan senjata aneh itu. Beberapa kali ia terpaksa meloncat surut dan beberapa kali timah lawannya itu mengiang dekat benar dengan kepalanya. Bahkan karena perhatian Maeso Jenar terpaku pada senjata itu, maka sekali-kali terasa kaki hantu bongkok itu menyambar lambungnya, sehingga Maeso Jenar yang kokoh itu terpaksa terdorong surut. Bahkan sekali-kali tangan Bugel Kaliki itu sempat menyentuh tubuh Maeso Jenar dan sekali-kali mendorongnya mundur. Dengan demikian Maeso Jenar terpaksa melawannya dengan sepenuh tenaga. Untunglah bahwa Maeso Jenar bertubuh kuat sekuat banteng jantan. Betapapun lawannya berusaha untuk melumpuhkannya, namun dengan gigihnya ia bertahan. Meskipun demikian, senjata Bugel Kaliki itu benar-benar mengganggunya. Sulitlah bagi Maeso Jenar untuk menembus lingkaran timah baja kuning yang berterbangan mengitari tubuhnya. Namun Maeso Jenar tidak pernah kehilangan akal.
Ia memperhitungkan setiap kemungkinan betapapun sulitnya. Sekali-kali ia berhasil juga mengenai tubuh lawannya dengan kaki atau dengan tangannya. Tetapi sentuhan-sentuhan itu agaknya tidak banyak berarti, karena setiap senjata Bugel Kaliki itu selalu menghalang-halanginya. Kebo Kanigoro, Aryo Saloko, dan Mas Kalebet memandangi perkelahian itu dengan penuh perhatian, sehingga nampaknya seperti patung dalam ketegangan. Mereka mengikuti setiap gerak baik Maeso Jenar maupun Bugel Kaliki. Namun setiap saat mereka menjadi bertambah tegang. Apalagi ketika mereka melihat setiap kali Bugel Kaliki berhasil melibas Maeso Jenar dan sekali-kali kemudian berhasil melontarkannya surut. Namun demikian, mereka tetap terpaku di tempat masing-masing dengan ketegangan yang semakin meningkat. Maka setelah mereka bertempur semakin lama, serta usaha Maeso Jenar untuk menjatuhkan lawannya masih belum berhasil, karena senjatanya yang aneh itu. Bahkan terasa betapa tekanan Bugel Kaliki semakin lama menjadi semakin ketat, karena timah baja kuningnya yang seolah-olah dapat mengurung Maeso Jenar, sehingga ia tidak sempat untuk menyerang. Akhirnya Maeso Jenar tidak dapat berbuat lain daripada mempertahankan hidupnya dengan ilmu tertinggi yang dimilikinya. Dengan demikian, Maeso Jenar dengan lincahnya meloncat ke samping beberapa langkah untuk membebaskan diri dari libasan timah baja kuning yang menyambar-nyambar itu. Kemudian dengan garangnya ia mengangkat satu kakinya, ditekuknya ke depan, satu tangannya diluruskan ke atas seperti akan menyentuh bintang-bintang di langit. Tangannya yang lain menyilang di dada, dan dalam pada itu tersalurlah kekuatan Aji Sosro Birowo. Bugel Kaliki melihat tata gerak Maeso Jenar itu. Ia pun telah mengetahui pula bahwa dengan demikian Maeso Jenar sedang matak aji yang terkenal. Dengan dahsyatnya ia meloncat sambil memutar senjatanya demikian kerasnya, sehingga terdengar angin berdesing. Namun apa yang dilakukan Maeso Jenar adalah terlalu cepat, sehingga ketika serangan itu tiba, Maeso Jenar sempat meloncat mundur sambil merendahkan dirinya. Timah baja kuning itu nyaris menyambar pelipisnya, tapi kemudian ia telah tegak kembali dan dengan kecepatan kilat ia meloncat maju. Tangan kanannya menyambar dengan dahsyat menghantam tengkuk Bugel Kaliki. Bugel Kaliki masih mencoba untuk menghindar, namun ia terlambat. Sebuah hantaman yang dahsyat telah mengenainya. Terdengarlah ia berteriak nyaring, kemudian melenting dan jatuh terguling di tanah. Tapi hantu itu tidak mau menyerah pada keadaannya. Dengan tertatih-tatih ia bangkit kembali. Sekali terdengar umpatan kotor dari mulutnya serta matanya menyorot sinar kemarahan yang liar. Kemudian dengan sekuat tenaga ia melempar Maeso Jenar dengan senjatanya. Untunglah Maeso Jenar tetap waspada, sehingga secepat itu pula ia berhasil menghindari senjata Bugel Kaliki. Sekali lagi terdengar Bugel Kaliki mengumpat, kemudian jatuh kembali terjerembab. Aryo Saloko malingkan wajahnya melihat saat-saat terakhir yang mengerikan dari hantu yang hampir membunuhnya itu. Maeso Jenar masih berdiri tegak seperti patung. Dipandangnya tubuh Bugel Kaliki terbaring di tanah, mati. Kemudian ditariknya napas dalam-dalam, sedang di hatinya terpanjatlah ucapan syukur pada Tuhan Yang Maha Esa yang telah menyelamatkannya dari senjata Bugel Kaliki yang mengerikan, serta telah memberikan kekuatan bahkan membinasakan hantu yang menakutkan itu. Bersyukurlah bahwa ia telah berhasil melakukan pengabdian sekali lagi atas kemanusiaan dalam pancaran cinta kasih yang abadi. Tidak saja Maeso Jenar, namun Kebo Kanigoro, Aryo Saloko, dan Karangtunggal pun menarik napas pula. Seakan-akan suatu yang menekan dadanya telah dapat dipunahkan. Bahkan tiba-tiba terdengar Sawung Sariti berkata perlahan-lahan ketika ia mendengar teriakan ngeri. "Paman, apakah yang terjadi?" Kebo Kanigoro mandang wajah anak itu. Nampaklah kadang rambutnya menyeringai menahan sakit, maka jawabnya,
Sawung Sariti, bersyukurlah kau, karena pamanmu Maisojenar telah mengakhiri pertempuran. Bagaimana dengan hantu bongkok itu? Tanya Sawung Sariti lemah. Ya sudah binasa, sahut Kebu Kanigoro. Tuhan Maha Besar, desisnya. Tapi hatinya sendiri tergetar mendengar suaranya. Selama ini tak pernah ia menyebut nama Tuhan, apalagi kebesarannya. Tiba-tiba saja kata-kata itu terluncur begitu saja dari mulutnya. Namun setelah itu terasa betapa dekatnya ia dengan Tuhan. Maka timbullah keinginannya untuk sekali lagi menyebut nama itu, nama yang selama ini terlupakan olehnya. Maka katanya, Tuhan Maha Besar. Ya, Tuhan Maha Besar. Maisojenar menoleh mendengar suara Sawung Sariti itu. Perlahan-lahan ia mendekatinya dan berjongkok di sampingnya. Perlahan-lahan ia berkata, tenangkan hatimu, Sawung Sariti. Terima kasih, Paman, jawabnya lirik. Hatiku telah puas, hantu itu telah binasa. Tampaklah senyum mengembang di bibir Sawung Sariti. Meskipun demikian, nafasnya terdengar semakin cepat mengalir dari lubang hidung dan mulutnya. Sedang dari mulut itu masih menetes darah yang merah. Maisojenar, kata Kebu Kanigoro kemudian, apakah tidak sebaiknya Sawung Sariti segera mendapat pengobatan? Sawung Sariti menggeleng lemah, katanya, obat yang paling baik telah aku dapatkan, Paman. Apakah itu? Tanya Kebu Kanigoro. Sawung Sariti tersenyum, senyum yang sayu, jawabnya. Di manakah Kakang Aryo Saloko? Aryo Saloko ternyata sudah berjongkok di belakang Maisojenar, berdua dengan Karangtunggal. Mendekatlah Aryo, kata Maisojenar. Kakang, Sawung Sariti tidak meneruskan kata-kata, namun matanya telah memancarkan segenap perasaan yang tersimpan di dadanya. Tenangkan hatimu, Adi, pinta Aryo Saloko mengulangi kata-kata Kebu Kanigoro. Dan sekali lagi Sawung Sariti tersenyum. Biarlah anak ini aku bawa kembali ke Pamingit, kata Kebu Kanigoro. Mungkin Paman Surodipoyono dapat mengobatinya. Sebaiknya lah demikian, Kakang, jawab Maisojenar. Dan biarlah Aryo Saloko menjemput ibunya dan ibu Sawung Sariti. Mendengar Maisojenar menyebut-nyebut ibunya, berdesislah Sawung Sariti. Katanya lemah, tolonglah Kakang Aryo, jemputlah ibuku sekalian. Baiklah Adi, jawab Aryo, akan aku bawa Bibi Lembu Soro bersama ibuku ke Pamingit. Sawung Sariti masih mencoba tersenyum walau wajahnya semakin sayu, katanya. Terima kasih, Kakang. Kebu Kanigoro pun kemudian bangkit sambil mengangkat tubuh Sawung Sariti perlahan-lahan. Dalam pada itu terdengar Sawung Sariti berkata perlahan-lahan, Paman, aku telah menyulitkan Paman. Jangan berpikir demikian, Sawung Sariti, jawab Kebu Kanigoro. Adalah kewajiban manusia untuk saling membantu. Mungkin pada suatu saat aku akan memerlukan bantuanmu juga. Sawung Sariti tidak menjawab, tetapi hatinya menjadi terharu. Apakah Kebu Kanigoro akan berbuat demikian manisnya pula seandainya dirinya berhasil membunuh Aryo Saloko? Ia menggeram, perasaan sesal meronta-ronta di dalam dadanya. Kesal adalah segala macam pekertinya yang jauh tersesat ke daerah nafsu. Mereka pun kemudian berjalan ke arah yang berbeda-beda. Aryo Saloko dan Maisojenar ke Saropadan, sedang Kebu Kanigoro mendukung Sawung Sariti ke Pamingit. Yang berdiri kebingungan adalah Karebet. Ia memandang Aryo Saloko dengan permintaan, apakah boleh pergi bersamanya? Tidakkah Kakang Karangtunggal pergi bersama Paman Kebu Kanigoro? Tanya Aryo Saloko. Barangkali Paman Kebu Kanigoro perlu bantuan Kakang mendukung Adi Sawung Sariti. Di Pamingit nanti kita bertemu. Barangkali Kakang Karangtunggal banyak mempunyai cerita yang menarik. Oh, Karebet seperti tersadar dari mimpi. Bukankah ia dapat membantu pamannya itu? Karena itu maka katanya, baiklah Adi, aku membantu Paman Karangjati.
dan berlari-larilah Karebet menyusul pamannya. Ketika ia telah berjalan di belakang pamannya, berkatalah ia perlahan-lahan, "Paman, biarlah Adi Sawung Sariti aku dukung." Kebo Kanigoro menoleh, tapi ia tidak segera menjawab. Karena itu hati Karang Tunggal menjadi berdebar-debar. Akhirnya ia berjalan sambil menundukkan kepalanya. Hatinya berdesir ketika pamannya itu bertanya, "Mengapa kau berada di sini, Karebet?" Kepala Karebet menjadi semakin tunduk. Ia benar-benar takut kepada pamannya itu. "Mengapa?" ulang Kebo Kanigoro. Karebet masih belum dapat menjawab. Karena itu hatinya menjadi semakin kecut. Tiba-tiba berkatalah Karangjati, "Hei Karebet, kau akan ikut aku ke Pamingit?" "Ya paman," jawab Karebet singkat. "Bagus, kau akan dapat menemui kawan-kawanmu dari pasukan Noromanggolo," sambung Kebo Kanigoro. Karebet terkejut. "Noromanggolo?" ulangnya. "Ya," jawab Kebo Kanigoro acuh tak acuh. "Ki Gajah Alit dan para pejabat rahasia Demak Ki Paningron. Benarkah keduanya di sini?" desak Karebet semakin terkejut. "Mengapa?" tanya Kebo Kanigoro. Karebet terdiam. Sekali lagi pandangan matanya terbanting di tanah. Ia tidak tahu apa yang harus dikatakan. "Karebet," kata Kebo Kanigoro kemudian, "seharusnya kau menjadi gembira. Bukankah kau akan bertemu dengan perwira-perwira dari pasukan Demak? Aku dengar engkau pun telah menjadi lurah Wirotamtomo." "Ya paman, tetapi..." Karebet tak dapat meneruskan kata-katanya. "Tapi mengapa?" desak Kebo Kanigoro sekali lagi. Karebet terbungkam. Akhirnya terdengar Kebo Kanigoro berkata dengan suara yang berat, "Karebet, apakah yang sebenarnya terjadi?" Karebet masih berjalan dengan muka tunduk di belakang pamannya. Ia tidak berani mengatakan apa yang telah terjadi sehingga ia diusir dari keraton Demak. Bahwa ia masih hidup dan lepas dari kemarahan Sultan yang lebih besar lagi adalah karena Sultan sejak semula telah tertarik kepada keperwiraan dan kecekatannya, sehingga kasih yang dilimpahkan kepadanya agak berlebihan dibanding dengan para prajurit lainnya. Kemudian terdengar Kebo Kanigoro berkata, "Aku sudah tahu apa yang kau lakukan di Demak. Adol bagus. Kau sangka di seluruh kolong langit ini hanya kau sendiri seorang laki-laki." Hati Karebet menjadi semakin berdebar-debar. Dan karena itu wajahnya menjadi semakin temungkul memandang pundaknya. Ia menyangka bahwa pamannya akan memarahinya. Namun sebenarnya Kebo Kanigoro pun sayang benar kepada kemenakannya yang nakal itu. Maka katanya, "Karebet, bagaimanakah pertimbanganmu? Apakah kau akan menemui para perwira dari prajurit Demak itu?" Beberapa saat Karebet diam. Ia menjadi berlega hati ketika pamannya tidak memaki-makinya. Setelah debar jantungnya mereda, ia berkata, "Aku kira lebih baik tidak, paman. Nah, kalau demikian, jangan ikuti aku. Pergilah ke Banyu Biru. Setelah semuanya selesai, aku akan ke sana mengantarkan Aryo Saloko. Aku akan menemuimu dan kau harus berkata sebenarnya apa yang telah terjadi dan apa yang pernah kau lakukan." "Baik paman," jawab Karebet. "Aku sekarang berada di rumah Ki Buyut atau yang dikenal Ki Lemah Telasih." "Nah, pergilah. Apakah kau sudah tahu jalan yang harus kau tempuh?" tanya Kebo Kanigoro. Sebenarnya ia tahu bahwa hampir seluruh jalan di sekitar pegunungan Merapi, Perbabu, Slamet, Ungaran, Muryo, Sindoro, Sumbing, Lawu, Kelut, Kawi sampai di daerah barat dan timur telah dilintasinya. Karebet pun kemudian mengambil jalan lain untuk langsung pergi ke Banyu Biru, daerah yang tidak terlalu dekat. Namun berjalan kaki bagi Karebet adalah pekerjaannya sehari-hari. Kebo Kanigoro berhenti sejenak melihat langkah kemenakannya itu. Karebet benar-benar memiliki tubuh idaman bagi setiap laki-laki, apalagi bagi mereka yang mesuraga
olah kaprawiran. Badannya tegap berdada bidang, tangan-tangan serta kaki-kakinya kokoh kuat seperti baja. Sedang geraknya lincah cekatan seperti burung sikatan. Dan Karebet mempunyai modal yang cukup lengkap. Selain tubuhnya yang serasi, ia pun memiliki wajah yang tampan. Tetapi wajahnya yang tampan itulah yang menyebabkan ia diusir dari Demak. Kebu Kanigoro tidak yakin bahwa kemenakannya itu benar-benar membunuh orang Demak. Cara Paningron menceritakannya telah menimbulkan kecurigaan. Senyum-senyum yang aneh dan ia telah memaklumi maksudnya. Pada saat itu bintang-bintang di langit telah bergeser jauh dari tempat semula. Lamat-lamat terdengar ayam jantan berkokok bersahutan. Dalam keheningan malam itu terdengar Sawung Sariti berbisik. "Mengapa Kakang Karebet paman perintahkan ke Banyu Biru? Aku ingin berkenalan dengan pemuda yang perkasa itu." Kebu Kanigoro kini telah berjalan lagi, langkahnya tegap dan agak cepat. Perlahan-lahan terdengar ia menjawab, "Barangkali lebih baik demikian, Sawung Sariti. Sedang kau pada masa-masa yang akan datang akan dapat mengenalnya lebih dekat." Sawung Sariti menarik napasnya dalam-dalam. Terasa seolah-olah beribu jarum menusuk-nusuk dadanya dari dalam. Dengan lirih ia berdesis, "Mudah-mudahan aku mempunyai waktu." "Jangan berangan-angan demikian," Kebu Kanigoro menasihati. "Berdoalah supaya lukamu sembuh kembali." Namun sebenarnya Kebu Kanigoro pun dihinggapi perasaan cemas melihat anak muda dalam dukungan tangannya itu. Karena itu ia berjalan semakin cepat supaya segera sampai ke Pamingit. Dalam pada itu Aryo Saloko dan Maiso Jenar berjalan ke arah yang berlawanan. Sekali-kali Aryo memandang ke langit yang bersih. Perlahan ia berkata, "Hujan sudah jauh berkurang, Paman." "Sudah kita lampaui mongso kesongo," sahut pamannya. "Mudah-mudahan hari-hari yang akan datang tidak selalu diliputi oleh awan yang kelam. Hari-hari yang cerah," desis Aryo Saloko. Kemudian untuk saat mereka berdiam diri, namun tiba-tiba terdengar Aryo berkata, "Paman, ternyata Bugel Kaliki tidak sekuat yang aku sangka. Bukankah ia termasuk tokoh yang sejajar dengan Simorodro dan sebagainya?" "Tentu," jawab Maiso Jenar. "Tetapi pengaruh keadaan telah menyebabkan dia kehilangan pengamatan. Ia benar-benar telah putus asa. Hilangnya beberapa orang sahabatnya menjadikan Bugel Kaliki berhati kecil. Apalagi kali ini ia melihat kehadiranku dan Kakang Kebu Kanigoro bersama-sama. Dan sebelum itu pun ia sudah harus bekerja berat. Bukankah kau dan Karebet telah melawannya dengan gigih? Karebet benar-benar anak luar biasa, apalagi dengan sengkelat di tangannya. Yang lebih mempercepat kekalahannya adalah bongkah di punggungnya. Sejak semula aku melihat betapa ia melindungi punggungnya itu, sehingga aku berpikir bahwa orang itu pasti memiliki kelemahan di punggungnya itu. Demikianlah ketika tanganku mengenai tengkuknya, ternyata Bugel Kaliki tak mampu melawannya." Aryo mengangguk-anggukkan kepalanya. Sekali-kali lagi ia yakin bahwa apabila ia bertempur, tidak saja ia harus mempergunakan tenaganya, tetapi juga otaknya sehingga dapat diketahuinya kekuatan dan kelemahan lawan. Kembali mereka berdiam diri. Ujung malam itu ditandai oleh suara kokok ayam jantan dari desa di hadapan mereka, Suropadan. Tiba-tiba Aryo Saloko menjadi berdebar-debar, kakinya serasa gemetar dan ingin meloncat berlari mencari pondok yang dikatakan oleh Titis Anganten, 3 halaman dari gardu di mulut jalan desa. Tetapi ia menahan dirinya sebab gurunya berjalan di sampingnya. Dalam keriuhan suara ayam jantan itu terdengar Maiso Jenar berkata, "Ibumu dan bibimu berada di desa itu, Aryo?" "Ya, Paman," jawab Aryo. "Apakah kau tadi pergi bersama Sawung Sariti?" bertanya Maiso Jenar kemudian. Aryo menjadi ragu-ragu, namun ia menjawab pula, "Ya, Paman." "Apakah yang terjadi?" berkata Maiso Jenar pula. "Kami bertemu dengan Bugel Kaliki. Untunglah Kakang Karebet tiba."
Berada di tempat itu pula, jawab Aryo bimbang. Sebelum itu, apakah yang terjadi? Desak Maisa Jenar. Kembali Aryo menjadi ragu-ragu. Ia tidak segera menjawab. Apakah pamannya tahu bahwa ia lebih dahulu bertempur melawan Sawung Sariti? Dalam kebimbangan itu terdengar Maisa Jenar berkata, Aryo, aku tidak yakin luka-luka di dadamu itu karena tangan Bugel Kaliki. Sebab dia tidak bersenjata tajam. Bahkan kalau kau tersentuh tangannya, maka akibatnya akan sama seperti yang diderita oleh Sawung Sariti. Karena itu aku ingin tahu siapakah yang melukaimu. Mulut Aryo menjadi berat, seberat perasaannya. Untuk menyebut nama adiknya, ia mencoba untuk berusaha melindunginya. Namun pertanyaan gurunya itu benar-benar mendesaknya. Karena itu betapapun beratnya ia terpaksa berkata, Sawung Sariti, paman. Aku sudah menduga, desis Maisa Jenar. Dan kau pun telah melukai pundaknya. Ya, paman. Aryo tidak dapat mengelak lagi. Lukamu tidak berbahaya, tetapi apakah kau melukai Sawung Sariti dengan Kiai Suluk? Tidak, paman. Aku melukainya dengan pedang yang diberikan oleh Karangtunggal. Karangtunggal sudah ada pada waktu itu? Tanya Maisa Jenar. Sudah, paman, sahut Aryo. Kemudian diceritakannya apa yang diketahuinya sejak ia pergi bersama Sawung Sariti, sehingga melihat Karebet bertempur melawan Sawung Sariti di bawah pohon nyamplung. Dari Karebet ia mendengar bahwa agaknya Sawung Sariti telah menunggunya di situ. Maisa Jenar mengangguk-angguk, namun yang meloncat dari mulutnya adalah, itulah gardu di mulut lorong. Kembali dada Aryo berdebar-debar sekali. Beberapa langkah lagi akan sampai di tempat ibunya. Menyembunyikan diri, namun ia masih mendengar gurunya bergumam. Untunglah kau tidak menyentuh adikmu dengan Kiai Suluk. Sebab dengan demikian setiap orang, juga pamanmu Lembu Soro, Eyang Musoro Dipoyono, akan melihat kesaktian pusaka itu, dan kaulah pembunuh yang sebenarnya dari adik sepupunya. Aryo menundukkan wajahnya. Ya, untunglah yang demikian tidak terjadi. Saat kemudian Aryo berhenti di samping gardu di mulut lorong desa Soropadan itu. Dan terdengarlah ia bergumam, kita membelok ke kiri, paman, 3 halaman dari gardu ini. Maisa Jenar tidak menjawab. Ia mengikuti saja Aryo yang melangkah perlahan menyusuri lorong itu, sambil menghitung halaman di kanan jalan. Namun halaman di desa kecil itu ternyata cukup luas. Ketika Aryo Saloko dan Maisa Jenar telah melampaui halaman yang ketiga, di dadanya terasa telah menggetarkan seluruh tubuhnya. Saat ia menjadi ragu-ragu.